two, one. Ladies and gentlemen, today I standing as opening government. This motion is this house would allow the use of pop culture symbol as the form of peaceful political protest. We believe this motion is very important because in modern society people needs more creative and peaceful way to express their political ideas. I will explain about what is pop culture symbol and the other. First, pop culture symbol mean character, image, or icon from movies, music, games, comic, or social media. For example, like a flag from One Piece anime. And the second is, what is peaceful political protest? Peaceful political protest means political action without violence, like demonstration, poster, performance, or online campaigns. So our stand is clear. We want to give people the right to use this creative tool to express their political voice in a non-violent way. And why I agree with this motion? Because first, accessibility of political message. I think pop culture make political easier to understand because many people, especially young generation, feel that political is boring, difficult, and maybe far away from their daily life. Uh, when they see political ideas explained with pop culture symbol, they can connect quickly. Like a simple meme, a cartoon character, or a movie reference can deliver complex message in just one picture. So allowing this can make political participation more wider and not only for intellectual or activists but also for ordinary people. And I think uh, allow use pop culture can low risk and high impact because uh, low risk because it's not physical violence, it doesn't destroy property or attack people. And why high impact? Because it spread very fast and very fast in on social media. Like just 1 minute, it's 1 minute, and every people know about the about the rule about the picture. And I think pop culture symbol make political message easy and accessible, and they create safer and more peaceful protests. And history prove they are effective. Like we action before, like flag from One Piece anime, and they protect democracy and free speech, and they are low risk but high impact. For all the reason, we strongly support the mission. This house would allow the use of pop culture symbol as a form of peaceful political protest. Thank you. Okay, thank you very much for the opening government. Your time left like 3 minutes and 23 seconds. Okay, thank you very much. We go to the next our speaker, opening opposition. Here. Time is yours. Oke, cek suara, apakah terdengar? Oke, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami sebagai tim Opening Opposition menolak dengan tegas adanya penggunaan simbol pop culture terhadap protes politik, di mana penggunaan simbol pop culture dalam protes politik bukanlah solusi, tapi melainkan masalah yang serius, dan hal ini akan mengancam keberadaan persatuan di negara tersebut. Karena mengapa hal itu dapat terjadi? Karena ada dua hal. Yang pertama itu menciptakan pesan yang ambigu, dan dua, membahayakan orisinalitas serta tujuan dari sebuah gerakan politik tertentu, di mana
Penjelasan akan saya jelaskan sebagai berikut. 1. Menciptakan pesan yang ambigu, di mana pesan ambigu dalam penggunaan simbol tertentu, seperti bendera One Piece misalnya, yang baru-baru ini dikibarkan dalam rangka protes menepati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Yang pertama, mengapa hal ini ambigu? Karena 1. Aksi protes ini tidak jelas membahas atau menyuarakan protes tentang apa, untuk siapa, dan apa urgensinya. Di mana pesan politik yang seharusnya jelas disampaikan kepada pemerintah itu tidak akan ditangkap oleh pemerintah karena pemerintah sendiri itu tidak tahu apa yang sebenarnya mereka tegakkan atau yang mereka suarakan. Karena tidak semua masyarakat melihat One Piece terutama, dan tidak semua orang tahu apa isi dari One Piece itu sendiri atau isi dari anime itu sendiri menceritakan tentang apa. Di mana sebenarnya diketahui bahwa di media sosial bahwa ada negara bernama Wano yang sangat kacau, dan itu gambarannya seperti dengan negara Indonesia, tetapi pemerintah ataupun pemangku kepentingan kebijakan Indonesia tidak sempat atau bahkan tidak pernah melihat adanya anime seperti ini. Nah, sehingga ini mempersulit pemerintah dalam memahami atau menangkap pesan yang disampaikan oleh pemerintah dalam media sosial untuk tuntutan apa, dan bagaimana pemerintah itu bisa memfasilitasi dialog di mana apabila protes-protes tersebut disampaikan dengan cara yang menggunakan simbol pop culture. Protes dengan hal tersebut bukanlah solusi tentang kebijakan atau memberikan pendapat yang relevan dengan to the point atau secara langsung kepada masyarakat, kepada pemerintah, bagaimana masalah-masalah yang ada seperti korupsi, kemiskinan, dan genosida alam yang terjadi di Indonesia seperti di Raja Ampat itu dapat relevan ditangkap pesannya, bagaimana pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk itu, sementara masyarakat hanya menyuarakan tagar atau mengibarkan bendera yang berasal dari salah satu anime. Dan di sini masyarakat yang menggunakan bendera tersebut tidak sepenuhnya memahami apa urgensi, apa kepentingan dari penggunaan bendera tersebut atau penggunaan logo-logo protes tersebut. Mereka hanya FOMO atau mengikuti tren-tren yang terjadi di media sosial tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan di pemerintahan. Kedua, menanggapi argumen yang diberikan oleh Oke, yaitu tentang kreativitas. Kreativitas di sini tidak tercerminkan karena kreativitas di sini dipertanyakan karena itu yang ditagarkan atau yang diberikan logo hanya logo murni dari animator tersebut, atau logo murni atau memes ataupun karakter simbol murni karya seseorang yang belum tentu itu mendapatkan izin dari pembuatnya. Seperti yang diketahui bahwa logo One Piece itu adalah logo dari animator Jepang, dan logo kepala tengkorak tersebut digunakan begitu saja tanpa adanya proses editing dari masyarakat Indonesia ataupun proses pengembangan kreativitas dari animator Indonesia itu sendiri. Dua, yaitu tentang membahayakan orisinalitas serta tujuan dari sebuah gerakan politik, di mana penggunaan gambar tersebut juga mengancam orisinalitas dari pembuat lambang One Piece, di mana dia atau animator itu membuat hanya sebagai suatu animasi, bukan menggambarkan suatu keadaan di sebuah negara yang itu mungkin hanya kebetulan terjadi, dan jika itu disalahgunakan dapat membahayakan dari animator itu sendiri. Nah, jika ini digunakan tanpa izin pembuat, dan hal ini juga dapat berpotensi masalah baru, yaitu tuntutan hukum jika kreator ingin menuntutnya, di mana kita dalam menggunakan logo tersebut tidak mengetahui apakah itu sudah izin terlebih dahulu dengan kreator tersebut atau tidak. Nah, karena itu jika kreator merasa penyalahgunaan karyanya, dia bisa saja menuntut hak ciptanya atau menuntut keadilan bagi keamanan karyanya, karena itu juga merupakan hak cipta yang sudah didaftarkan dan terlindungi oleh negara. Nah, jika hal ini terjadi, misalkan animator itu menuntut keadilan bagi warga negara Indonesia yang mengibarkan bendera tersebut atau menyalahgunakan logo tersebut, itu juga akan
membuat masalah baru di pemerintahan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah juga sebagai garda terdepan kita ketika masyarakat itu mendapat untuk tuntutan hukum dari negara lain karena tugas dari pemerintah dan juga kebijakan yang dibuatnya adalah untuk melindungi rakyat Indonesia seperti yang diketahui tadi bahwa dalam pasal 28H setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Ini juga menjadi PR bagi pemerintah jika hal itu terjadi di masyarakat Indonesia di mana dia dituntut atas hak originalitas atau hak cipta dari karya One Piece itu sendiri. Nah, seharusnya jika ingin protes dapat divisualisasikan dengan karyanya sendiri yang divisualisasikan atau dikreasikan, dibuat dengan benar-benar menggambarkan apa yang terjadi kondisi nyata di Indonesia seperti kemiskinan, korupsi, dan juga eksploitasi alam yang tidak mendapatkan izin legal. Nah, oleh karena itu, pentingnya kreativitas atau pentingnya masyarakat dalam edukasi dan juga menggunakan suatu simbol yang dapat menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan tujuan mereka, menyuarakan keluh kesah mereka, sehingga pemerintah juga dapat mengambil intisari permasalahan yang diusungkan oleh pemerintah, diusungkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah dapat menetapkan tujuan yang jelas. Itu yang dapat disampaikan oleh Slim Update. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Thank you very much for the opening opposition. You speak like 7 minutes, 7 minutes more. Okay. The next our speaker is closing government. For the closing government, time issue. Wait a minute. Okay, check. Okay, I will delivering my speech in 3, 2, 1. Okay, as a closing government in here, I would like to support this motion, of course, because as we know, this motion, this house would support the symbolic pop culture to do peace protest to the politic in some country. Okay, the first of all, I would like to propose my own opinion about the country in Indonesia itself. Indonesia getting made or getting shaped by one thing, that is democracy. As we know, democracy is let people say what their own opinion, right? Democracy is what is that? Like ideology that used by Indonesian government today. I mean, if democracy itself wouldn't use back then in the Sukarno era, Indonesia wouldn't be safe like uh, today. So we talk about the democracy itself. The democracy itself let the people say what they want. Of course, we know that every person have their own right to delivering their own opinion. So what's the problem actually from using pop culture as a expression, right? I mean, it's just like expression and it just like maybe as opening Herman said before, it's like a creativity way to delivering the opinion itself. It's not about the creativity try to editing the flag or the editing the bendera. No, it's not something like that. But creativity in here, as like opening government said, is creativity way to delivering your opinion. I mean, we sometimes we delivering about our opinion just the way we talks, the way write, maybe the way writing, or we write in the journal, maybe write on the news. But in here we have a creativity way to delivering our voice and opinion without say something. Just like uh, let the flag One Piece or flag pop culture. What is that in English? I don't know too. But berkibar in your front of your house. So yeah, I think I really agree with the opening government say first. It's a safe from the creativity ways, and then the second is in Undang-Undang 28A ayat 3 in Undang-Undang, this rules say that every person have their own right
and choice to delivering their opinion. So undang-undang itself, it's what is that, maintained, or in Indonesia is menjamin every person to delivering their choice or opinion. Undang-undang itself say like that. And then in the 28F in undang-undang also said that what we have uh or we as Indonesian person have right to propose information and get information. So I mean from this both rules or from the both undang-undang in here, we allowed to delivering our voice and also give information. At least we delivering our voice without do basically things. So we didn't do at all about the violences. We just delivering our voice with our expression without do violent things. So I think what is the problem that could be problematic by the opening government? From the opening opposition, right? I mean, there is no problem at all from there. And then if you say to me about the solution, I will give you an order to just read the last word in this motion, right? Just read the last word in this motion. I mean, this house would let the people, what is that? Make a symbol or use a symbol pop culture to peace peace protest. In the last word, it's a itself peace protest. I mean, peace protest. There is no violences in here. So what could be the worst that would happen in this country? I mean, it's a peace protest. So the peace protest itself mean that we delivering our voice without the violences. We we already saying that in our belief in our community. So peace itself means open-minded. It's mean freedom. Freedom itself is attached with people itself, or Indonesia is um, kebebasan sendiri itu melekat kepada setiap orang di dunia ini. So I think we don't need to fight about this motion, because uh, in our government too is already having discussion with this kind of community. If you're seeing the ELC in TV1, I mean we already have the result, and the result from the government is uh, you can do the protest with do this kind of a pop culture. At least it's not try to underestimate the Indonesian flag itself. So for example, Gus Dur already did this when the Papua want to, what is it in English? I don't know. Mengibarkan bendera Papua, and then the Gus Dur come to them, and then he gave the solution, not to erase, right? Not to erase their belief, but Gus Dur give them solution. You can. I'm sorry, I don't know in English. Mengibarkan your bendera, but at least in under of the Indonesian flag. So I think the government already have their wise choice, or have their already give the wise rules to let people saying their expression without erasing that. So I think, and I will give the commenter from the opening opposition that said um, it become will big problem, and it will become like this. And I really don't agree with this statement from opening opposition. I think opening opposition is kind of a really serious person. I think he never seen the animal before, or maybe he like he always I mean just thinking that every little problem could be a really big problem, but at least she never seen the cows, I think. So I think opening opposition should be read more. I mean about the One Piece itself. I mean One Piece is just cartoon, and then the second, uh, the opposition said that a lot of people just FOMO. But I have an argument to you. It it better to become FOMO rather than do nothing and just become the government follower without have an opinion. Maybe just that from me. Thank you very much. Oke, terima kasih from the opening government. Berbicara 7 menit. Oke, from the last. Opposition akan mulai dengan hitungan bahasa. 1, 2, 3, sai, hua, tilu. Oke. Dengan tegas, kami menolak mosi tentang
mengizinkan penggunaan simbol-simbol pop culture sebagai bentuk protes politik damai. Kenapa? Pertama, politik itu harus serius, seperti dalam penetapan korupsi, HAM, dan juga ketidakadilan. Yang kedua, bukannya menggerakkan empati, justru akan mengurangi urgensi. Yang ketiga, komersialisasi gerakan, properti, dan juga korporasi, di mana dengan adanya bentuk aspirasi dengan bentuk meme ataupun karakter-karakter diksi ataupun Disney yang lainnya, itu akan menimbulkan korporasi, di mana akan ada segelintir orang yang akan memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi suatu branding ataupun kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Terus menolak simbol pop culture, saya setuju dengan dengan OO, yaitu yang dibutuhkan rakyat itu kan bukan hanya sekedar alat untuk mengungkapkan aspirasi, tapi juga bentuk protes yang juga harus serius, mandiri, dan juga fokus. Di sini kita melihat bahwasannya menggunakan simbol-simbol pop culture ini akan menjadi suatu propaganda yang akan memecah dari independen aspirasi rakyat yang akan dipengaruhi oleh beberapa kepentingan-kepentingan yang memasukkannya dan menjadi bahasa yang seperti layak untuk digunakan bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi. Lalu, dalam poin-poin tersendiri dari penggunaan simbol-simbol pop culture tersebut juga akan menjadi hilangnya keseriusan itu akan menjadikan isu itu diremehkan. Lalu, korporasi ikut campur. Jadi, suara rakyat itu tidak independen seperti yang dikatakan sebelumnya. Lalu, distraksi fandom, di mana isu itu akan tenggelam, di mana masyarakat akan berspekulasi bahwasannya kita akan menggunakan karakter apa, meme apa, bendera apa, dan lain-lain. Dan itu hanya akan menjadi tidak akan fokus pada isu yang akan kita angkat ataupun kita aspirasikan, karena akan meributkan sesuatu yang sebenarnya tidak urgensi ataupun tidak diperlukan dalam aspirasi tersebut. Jadi juga kami menyetujui bahwasannya bentuk protes politik damai itu juga diperlukan dan juga harus dilindungi. Namun dengan catatan, dia tidak akan menghilangkan integritas, kemandirian, dan fokus gerakan politik itu sendiri. Jadi dari hal ini, dari OG ataupun CG, itu hanya menunjukkan dan menawarkan visibilitas yang akan menjadi jawaban dan menunjukkan risiko hilangnya integritas, kemandirian, dan fokus gerakan politik itu sendiri. Di mana isu tidak akan menjadi sesuatu yang urgensi, namun fandom dan hal-hal yang lain akan menjadi sesuatu yang lebih asyik ataupun lebih gencar-gencarnya dibicarakan. Seperti yang dikatakan oleh OO, bahwasannya seperti yang sedang famous ataupun masih happening sekarang, itu kan ada bendera One Piece, di mana itu akan menjadi suatu permasalahan lagi, di mana harusnya kita tuh fokus pada isu yang akan kita angkat, seperti aspirasi kita seperti genosida dan lain-lain yang terjadi pada ekosistem kita ataupun ekologi kita. Namun karena lebih mementingkan pada fandom-fandom tertentu, itu juga akan mengkhawatirkan. Karena tentunya fandom ataupun meme ataupun seperti karakter, fiksi ataupun apa itulah meme, itu kan pasti punya hak cipta ataupun hak lindung dari si kreator itu sendiri. Jadi itu akan menjadi suatu masalah baru. Nah, fokus kita akan menuntaskan masalah yang telah kita canangkan ataupun kita aspirasikan. Namun kita malah menambah list masalah ataupun problem yang sebenarnya ini tidak akan masuk jika kita tidak memasukkan pop-up culture ataupun simbol-simbol yang tidak urgensi untuk kita sekarang ini. Jadi, untuk saya dengan tegas menolak mosi ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikatakan bahwasanya dari OG ataupun CG hanya mengatakan visibilitas, tapi melupakan integritas dan fokus gerakan politik, di mana politik itu sendiri harus serius dan juga fokus. Kenapa politik itu harus serius dan fokus? Karena ditakutkan jika hilangnya keseriusan akan menimbulkan isu yang akan tenggelam ataupun diremehkan. Jadi masyarakat ataupun rakyat sipil dan lainnya itu akan akan menyampingkan isu-isu tersebut, namun kita akan lebih gencar-gencarnya membahas tentang fandom-fandom yang telah kita angkat ataupun kita posting bersama-sama begitu. Kalau membicarakan tentang FOMO,
Itu mungkin bisa jadi kalau segelintir mereka yang tahu tentang makna dari seperti bendera One Piece ataupun meme-meme yang lain seperti isu tentang seperti karakter semangka untuk mencanangkan, untuk aspirasikan tentang kemanusiaan, pemberantasan manusia yang tidak berkeadilan, itu juga bisa menjadi pesan. Namun dikhawatirkan jika itu tidak murnitas seperti karakter semangka, tapi kalau One Piece itu kan ada hak ciptanya, itu akan mengkhawatirkan kita, masalah kita akan bertambah, tapi bukannya berkurang. Dan dimana kita fokus kita adalah untuk mengurangi masalah kita, mencari jalan keluar, menjadi problem solving yang berkompeten, tapi kita malah menambah list masalah kita. Dimana juga masih banyak kayak masyarakat awam yang tidak terlalu aktif di dunia anime dan juga lain-lain, itu akan bingung juga dengan makna yang kita sampaikan. Mungkin itu akan menjadi penyampaian segelintir orang yang mengetahuinya tersebut. Nah, jadi sifat dari aspirasi rakyat itu akan hilang sifat independennya. Dan ini juga membuktikan bahwasanya isu itu juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan jika tidak dijaga kefokusannya dan juga keseriusannya. Masyarakat seperti pemerintah yang akan bingung menjadi satu paradigma yang terpecah-pecah karena tidak maksudnya dengan aspirasi yang kita sampaikan, terus bahasa yang sulit ataupun tidak dipahami karena mungkin beberapa komunitas ataupun kelompok saja yang mengetahui tentang aspirasi dan juga masukan-masukan yang disampaikan oleh bendera, One Piece, contohnya, terus seperti anime dan lain-lain. Nah, jadi bukan berarti menolak dengan secara bahwa protes damai itu tidak penting, bukan. Protes damai itu tetap harus kita percayai dan juga kita harus lindungi, namun dia tidak boleh menguburkan integritas, kementerian dan fokus gerakan politik itu sendiri. Karena untuk apa kita memiliki suatu protes damai, tapi malah menguburkannya lewat budaya populer yang silkuran dangkal. Perlu digaris bawahi dan digaris primary oleh kita untuk setiap kita mencari suatu jalan keluar untuk suatu masalah, hendaknya jika kita belum menemukan titik terang dalam permasalahan yang kita aspirasikan, hendaknya kita cari untuk tidak menambah permasalahan ke sini. Terima kasih. Okay. Okay, thank you very much for the last speaker closing opposition. You speak like 7 minutes more, like maybe 7 minutes and 30 seconds. Okay, thank you very much. Okay, wow. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali kemajuan yang sangat luar biasa dari debat yang pertama. Mungkin saya rasa di sini bisa dirasakan semua karena at least semuanya alhamdulillah sudah merasakan peranan masing-masing ya. Gitu. Saya bisa merasakan memang kalau menjadi opening government, kalaupun opening opposition itu lebih ada apa namanya ya, hal untuk dibicarakan ya, karena dia akan dia pembuka, dia pembawa arah diskusi ini mau kemana. Tapi kalau CG sama CO itu sebetulnya emang tugasnya cuma mengomentari gitu ya, mengomentari dan dia boleh menambahkan argumennya. Jadi misal kayak apa sebelumnya gitu saya lihat apa si Indah berbicara sekian menit, tapi namun tadi menjadi opening government dia berbicara lebih daripada sebelumnya dan itu cukup kemajuan. Begitu juga dan Ratna ya, begitu juga Ratna lebih memiliki kebebasan untuk ngomong karena dia menjadi pengarah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, ini mosi kali ini sebagai contoh atau mungkin persiapan jenengan semua besok harus siap mendapatkan mosi yang apa ya istilahnya tuh benar-benar menguntungkan pihak yang di situ membela. Misalnya di sini kan apa sebenarnya kalau kita secara lihat berita gitu ya, kita udah lihat secara berita dan memang udah lihat hasilnya kan udah ini kan ya udah deal-dealan dan memang pemerintah kemarin apa hasil dari IS itu kemudian akhirnya apa namanya membiarkan kan, maksudnya apa mensetujui. Lah inilah yang kemudian yang akan sulit menjadi oppositionnya karena di sini mosinya itu udah jelas-jelas kayak kebebasan orang kan. Makanya di sini kita sebagai opening government